akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk 2 siswa, silahkan dijabri kenapa dia tidak masuk. Materinya hari ini apa saja silahkan disampaikan, termasuk tugas-tugasnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, lagi Maha Penyayang, tak pandang sayang. Anak-anakku sekalian, meskipun saya tidak bertemu kalian secara langsung, seolah-olah kalian sudah di hadapan saya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, jauh di mata, dekat di hati, begitu. Pada video kali ini, Bu Dewi akan menyampaikan kisi materi PKN semester ganjil. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Bab yang kedua berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah, tentang warga negara, agama, dan HAMKAM. Bab ketiga berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara, dan bab yang terakhir yaitu hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi semester ini ada 4 bab yang kita bahas. Untuk yang bab pertama, untuk yang bab 2 ada 4 hal yang kita bahas. Silahkan kalian perhatikan. Bab ketiga ada 4 hal yang kita bahas. Dan yang bab terakhir juga ada 4 hal yang kita bahas. Baik, supaya kalian punya gambaran berkaitan dengan bab 1, mari kita simak video berikut ini. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti secara seksama dan hikmat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2019 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan oleh pimpinan MPR. Setelah kalian mengamati video, kalian memperhatikan di sana ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir di acara pelantikan presiden ada wakil-wakil rakyat, ada ketua MPR, ada kekuasaan kehakiman, dan ada yang lainnya. Supaya kalian lebih paham, pada pertemuan kali ini yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami, dan yang harus kita ketahui, yaitu tentang macam-macam kekuasaan. Kompetensi dasar 1, kelas 10 semester 1, yang mengungkap tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
topik 1 yang akan kalian pelajari pada kesempatan ini adalah mengenai pembagian kekuasaan negara. Namun sebelum kita membahas tentang pembagian kekuasaan negara, terlebih dahulu kalian harus memahami tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari topik 1, kalian diharapkan dapat pertama, mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara. Kedua, membedakan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Ketiga, mengklasifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Dan yang keempat adalah menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, para pelajar yang berbahagia, di dalam setiap negara, kekuasaan itu secara garis besar diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 3 kekuasaan besar, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat aturan, membuat regulasi, membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan aturan, melaksanakan regulasi, atau perundang-undangan. Dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengawasi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau perundang-undangan. Di dunia ini, kita dapat membedakan 2 teori dalam hal kekuasaan ini. Ada teori pemisahan kekuasaan dan ada teori pembagian kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan di dalam negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah-pisah dalam ruang yang tegas. Kalau kalian memperhatikan pada layar ini, maka kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah secara tegas. Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Legislatif berdiri sendiri, eksekutif berdiri sendiri, dan yudikatif berdiri sendiri. Adapun di dalam teori pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif memiliki hubungan keterkaitan antara satu sama lain, memiliki hubungan koordinasi satu dengan yang lain. Dan negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori pembagian kekuasaan ini, di mana antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ada keterkaitan. Seperti halnya Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hubungan konsultatif ketika membentuk undang-undang atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita mengkaji pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok pemegang kekuasaan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Presiden adalah lembaga pemegang kekuasaan eksekutif. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Mahkamah Agung, lembaga pemegang kekuasaan yudikatif, dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Bukti bahwa di Indonesia dianut pembagian kekuasaan ialah di antaranya
ketika DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka Presiden tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula sebaliknya, jika rancangan undang-undang atau APBN itu diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada penetapannya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Inilah bukti bahwa di negara Indonesia dianut teori pembagian kekuasaan, di mana antara lembaga satu dengan lembaga yang lain ada hubungan konsultasi, ada hubungan keterkaitan. Demikian pula ketika Presiden hendak memberikan gerasi, yaitu keringanan atau pembebasan hukuman kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka Presiden di dalam memberikan gerasi tidak dengan serta-merta melalui kehendaknya sendiri, tetapi harus mendapatkan persetujuan atau berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Demikian pula ketika Presiden hendak memberikan amnesti atau pengampunan terhadap seseorang yang terdakwa atau seorang yang sedang diproses dalam persidangan, maka dalam memberikan amnesti, Presiden juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan demikian pula di antara contoh lainnya, ketika Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pekerjaannya, yaitu memeriksa tentang penggunaan keuangan dan kinerja lembaga negara, maka ia melaporkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah di antara yang dapat kalian pahami berkenaan dengan pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian dapat memahami hal ini dan dapat sukses di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di kompetensi dasar 1 topik 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.